Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini Tante akan menjelaskan tentang sedikit gambaran ya dari surah Al-Imran, karena habis surat Al-Baqarah kan surat Al-Imran. Nah, di situ Tante ceritakan tentang keluarga Imran, di mana ini orang tua dari Maryam. Jadi sewaktu Maryam belum lahir, ini orang tuanya sudah mendoa. Jadi berdoa, betul-betul berdoa ingin dikaruniai anak laki-laki. Nah, namanya aja manusia ya, punya keinginan, punya cita-cita, punya impian. Nah, itu disampaikan kepada Allah keinginannya. Nah, ternyata saat lahir anaknya laki-laki atau perempuan, Maryam? Anaknya perempuan. Nah, kemudian berserah dirilah dan memohon, mendoakan si anak ini. Jadi bapaknya mendoakan supaya anak ini selalu dalam perlindungan Allah, dan sesungguhnya Allah yang maha mengetahui. Jadi keinginannya dia anak laki-laki kok dikasihnya anak perempuan, kan gitu. Artinya apa di sini kita belajar? Kita belajar kadangkala apa yang kita inginkan, kita kepingin ini, hati kita udah menggebu-gebu kepingin A, tapi ternyata dikasihnya B. Nanti ada tuh kalau kalian pakai prinsip yang tidak ada hasil yang mengkhianati usahanya. Nah, ini tentu agak berbeda dengan keyakinan saat kita mempelajari ini. Jadi kita berusaha jelas, tapi itu bukan berarti berkhianat loh. Bukan berarti usaha kita itu mengkhianati hasil kita, atau hasil kita mengkhianati usaha kita. Bukan berarti seperti itu, karena kita ada yang namanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwasanya ada hal yang terbaik yang Allah berikan. Tapi kita mata manusia belum tahu yang terbaiknya itu apa. Jadi kalau kita kepingin cita-cita kita A, pingin banget untuk mencapai A itu, sudah betul-betul berusaha secara maksimal sampai titik, betul-betul titik nol ya. Nah, tapi kok ternyata Allah berkehendak lain. Nah, disinilah kita harus berserah diri. Kemudian si Bapak Imran ini mendoakan si anak perempuan itu tadi, ya Allah, lindungilah dia, berikanlah dia selalu dalam perlindungan keselamatan darimu ya Allah, baik kepada anaknya Maryam maupun kepada keturunannya. Disampaikan begitu. Nah, ternyata Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi memang lahirlah Maryam, tapi nanti Maryam ini akan dikenang terus namanya, karena dari rahim Maryam lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Jadi artinya menyikapi saat kita belum sesuai harapan kita, padahal kita sudah berusaha secara maksimal, betul-betul maksimal, tapi Allah berkehendak lain, itu kita harus belajar untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada hikmah yang terbaik dari situ. Jadi itulah yang nanti kita akan dalami, kita pelajari kisah-kisah di surah Al-Imran. Jadi anak-anakku sekalian, ini adalah pegangan hidup ya sayang ya. Jadi kita harus bersikap bijaksana. Nanti dalam kehidupan karena akan banyak sekali melihat dan mendengar orang-orang yang kayak berkeluh kesah. Sebenarnya tidak perlu sih, kalau dia betul-betul memahami betul apa-apa yang sudah disampaikan Allah. Sebenarnya Allah sudah menyampaikan, tidak perlu bersedih hati dan tidak perlu ada rasa khawatir. Ya memang, tapi kewajiban kita harus dipenuhi ya, betul-betul berusaha secara maksimal, berdoa juga secara maksimal, tapi kita juga harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha, berdoa, bertawakal gitu. Jadi berusaha, berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik gitu. Jadi dalam menyikapi nanti banyak kehidupan, ada banyak cerita si anu gini gitu, seperti itu. Nah, kita introspeksi dulu dalam dua hal ini, bagaimana dalam dia berusaha, bagaimana dia dalam berdoa. Kalau dua ini sudah dijalankan tetapi Allah berkehendak lain, yakinlah
pasti akan ada hikmahnya di sini. Ya mungkin itu dulu, nanti kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya dalam kita belajar surah Al-Imran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.